hotel di Bali. Punya hotel? Iya, kita punya hotel di Apa? Bali. Hotel Indonesia Global namanya? Bukan. Oke, tadi udah perhotelan. Terusnya yang saya menarik tuh yang saya jarang denger nih. Apa perjalanan wisata? Usaha perjalanan wisata. Iya, Itu iya. apa aja itu? Itu sih yang bikin kita bangga sih. Terus juga mereka bikin studio foto anak-anak multimedia gitu. Oh, bikin lulus dari situ Langsung mereka. bikin studio. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Sobat New Day, ataupun yang belum jadi Sobat New Day dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita berjumpa di acara nih sesuai dengan namanya nih ya di atas ya, New Day Talk ya. Kebetulan pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Siapa namanya? Dari mana? Nanti langsung kita dengar langsung ya. Dari siapa kita panggil ibu kali ya? Ibu siapa nih namanya nih Bu? Dengan Ibu Laras nih dari SMK Indonesia Global. Ibu Laras dari SMK Indonesia Global. SMK Indonesia Global itu biar Sobat Nudai atau biar Sobat Nudai tahu nih, di mana sih Bu lokasinya? SMK Indonesia Global itu lokasinya kita di Bojong Sari, di Kafling DPR tepatnya. Kafling DPR? Iya, kalau misalkan ada yang tahu distributor Aqua, di sekitar situ deh. Oh gitu, distributor nit gitu ya? Iya, Tapi nggak apa-apa. Udah umum gitu. Oke, berarti di Kafling DPR? Iya, di Kafling DPR, apa kecamatan apa? Kecamatan Bojong Sari. Oh, Kecamatan Bojong Sari. Kelurahan Seruak. Oh, Kelurahan Seruak. Tapi kalau Sobat Nidai bingung, tinggal searching pasti ketemu kali ya? Pasti ketemu langsung ada. Tinggal Google Maps, di Waze gitu Betul, ya? Betul. Kalau udah sponsor lagi sebenarnya. Kayak kebanyakan ini yang nyebutin produk ya. Kalau apa namanya pakai ojek online juga pasti ya. Gampang ya di sana. Ada titiknya. Sombong banget. Berarti udah terkenal ya. Berarti udah terkenal sekolahnya. Oke. SMK Indonesia Global apa Global Indonesia? Indonesia Global. Berarti apa singkatannya IG? Singkatannya IG. Atau punya nama lain nggak Ibu? Indonesia Global nama apa bekennya di masyarakat apa ada? Kalau bekennya sih enggak sih, paling SMK IG gitu aja sih. Oh, orang udah identik SMK IG itu ya pasti Indonesia Global Iya, gitu ya. kalau global, sekolah di global, oh yang di DPR itu ya. Oh gitu. DPR kan kita langsung mikirnya itu ya, wah gedung DPR gitu ya. Oh ternyata di Seruak ada. Iya betul. Di Seruak ada. SMK Indonesia Global. Kalau kita ngomongin SMK, berarti kan kayaknya itu kejuruan ya. Kejuruan. Nah boleh nih Bu Laras sharing-sharing nih ke Sobat Nudai. Jurusannya ada apa aja sih di Indonesia Global ini? Kalau jurusan kan kita kebetulan ada 4 nih. Pertama ada perhotelan. Perhotelan. Terus kedua ada multimedia. Terus ada teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Iya, Oke, TKJ. Terus ada multimedia juga. Betul. Oke, jadi ada sementara ini ada 4. Ada 4. Oke. Jadi buat Sobat New Day yang pengen multimedia ada. Yang seneng komputer, pengen ngoprek-ngoprek jaringan. Betul. Ada. Ya, terusnya apa tadi Bu? Apa perhotelan ya? Perhotelan. Oke, nanti kita bahas tuh perhotelan tuh. Apa aja sih? Iya. Sama satu lagi tadi Usaha perjalanan wisata. usaha perjalanan wisata. Iya, UPW disingkatnya. Oh gitu. Ini kayaknya kita kulik dulu yang pertama, yang menarik banget tadi yang pertama tuh. Iya. Perhotelan. Oke. Betul. Perhotelan itu meliputi apa aja sih, Bu Laras? Perhotelan itu meliputi pertama pasti ya tata boga. Tata boga. Iya. Oke. Tata boga tuh sorry, yang masak-masak. Yang masak-masak. Oh, yang kayak ini di stasiun TV swasta itu ya? Yang setiap Sabtu Minggu. Oke. Jadi apa? Belajar masak berarti. Belajar masak. Oke. Terus juga nanti di tata boga itu kita ada table manner. Table manner. Table manner itu kan kita dikasih tahu cara pemakaian spoon itu gimana, terus ada beberapa jenis macam piring dan gelas juga gitu. Itu dia sampai sebegitu diajarin kan ya? Sedetail itu. Sedetail itu. Oke, ada apa lagi nih? Perhotelan. Perhotelan tuh maksudnya ada tata boga, terus ada food and beverage service, F&B service. Itu tuh kayak semacam waiter. Oh, waiternya. Pelayannya gitu. Pelayannya, betul. Pelayannya, terus ada banket, ada barista juga. Itu banket atau apa? Banket itu yang bikin minum, segala macam ya barista sih. Oh, semacam barista itu. Oke. Terus ada lagi? Terus habis itu kita belajar housekeeping. Housekeeping? Housekeeping itu tuh yang kita beresin kamar. Terus jadi kita tahu kalau mau laundry itu
baiknya nih untuk bahan ini kita pakai deterjen apa, kita pakai pembersih apa. Oh itu di IG detail diajarin ya? Sedetail itu. Iya. Ya? Housekeeping itu satu wilayah sama laundry. Satu wilayah sama laundry. Oh laundry pun dipelajari. Laundry itu dipelajari. Oh berarti laundry itu nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak serta merta apa nyuci baju aja gitu? Oh enggak. Oh ada treatment khususnya? Ada treatment khususnya pasti. Oke, Ada terus? tahapan-tahapan khususnya juga. Gitu. Terus selain ke housekeeping, kita juga belajar front office. Front office. Front office itu yang garda terdepan ya. Iya. Jadi ada kayak doorman, terus ada bagian reservasi. Terus ada kamar. Terus ada bellboy, ada concierge yang tempat penitipan barang. Jadi bingung ini. Iya. Saya jarang ke hotel. Pak Bejo sering ke hotel, Pak Bejo. Aduh, kalau diceritain malu. Aduh, malu Pak Bejo namanya. Malu, ngapain di hotel dulu ya? Gawat ini, udah lah nggak usah dibahas itu deh. Itu bahas yang lain aja deh ya. Oke, itu apa ada lagi? Udah sih. Udah. Kalau peraturan itu ruang lingkupnya cuma 4 itu. Cuma 4 itu. Tapi itu juga spesifik ya berarti ya? Spesifik, udah spesifik banget. Itu kalau boleh tahu untuk perhotelan sendiri itu berapa rombel itu? Rombel tuh 1 sih. Oh 1, berarti 1 jurusan 1. Jurusan 1. Oke, tapi dalam 1 jurusan itu tadi yang perhotelan itu yang diajarnya itu tadi banyak gitu ya. Oke, tadi udah perhotelan, terusnya yang saya menarik tuh yang saya jarang denger nih. Apa perjalanan wisata? Usaha perjalanan wisata. Itu apa aja itu? Itu justru menarik sih, maksudnya kita jadi diajarin buat jadi tour guide. Oh jadi tour guide? Oke. Pemandu wisata. Jadi kita benar-benar wawasan mengenai wisata di setiap daerah itu kita harus tahu. Wih, itu jalan-jalan terus dong? Wisata itu pasti jalan-jalan. Anak-anak UPI itu pasti jalan-jalan, pasti gitu. Karena ya nggak mungkin misalkan kita secara teori terus gitu ya. Nah jalan-jalan tuh percuma gitu, nggak bisa diterapin langsung. Betul. Itu jalan-jalannya apa maksudnya sering banget kah? Sering banget. Itu biasanya kemana tuh jalan-jalannya? Kalau misalkan jalan-jalan sih kita ke Jogja, terus ke Baturaden, ke Bandung. Sebenarnya yang khusus-khusus ya, jadi sih yang utama-utama. Berarti kalau usaha perjalanan wisata boleh disimpulkan dia sebenarnya nggak butuh travel ya karena dia sendiri bisa jadi travel ya. Iya betul. Oh gitu. Dia sendiri bisa jadi travel. Apa aja tuh yang dipelajari tadi? Yang dipelajari itu pastinya objek wisata. Objek wisatanya, cari tahu tentang. Iya betul. Selanjutnya? Etika jadi pemandu yang baik tuh kayak gimana? Etika gitu. Oke. Etika itu mungkin kita harus benar-benar ramah sama orang, terus habis itu harus tahu misalkan oh ini ada alergi ini, terus ini bawaannya banyak banget nih, kita harus apal juga nih bawaan tamu-tamu kita gitu. Oh gitu. Tapi kalau boleh cari tahu nih, 1 tahun itu berapa kali perjalanan sih? 1 tahun itu masuknya sih study tour ya. Oh masuknya study tour gitu. Jadi karena pandemi kemarin jadi setahun sekali. Oh, biasanya gitu. sih setahun 2 kali. Oh bisa 2 kali ya, sebelum COVID kemarin. COVID kemarin. Sekarang masih pemulihan kali ya, jadi setahun sekali gitu. Tadi itu antara ke Jogja, paling jadi 1 kali ya ke Jogja, habis itu mampir kemana gitu kali ya. Iya betul. Ada lagi nggak tuh? Tadi jadi tour guide. Kan jadi tour guide terus kita belajar tiketing. Tiketing. Kalau misalkan kita kerja di travelnya misalkan gitu ya. Terus Mbak saya mau reservasi mau ke ini kok mau ke misalkan mau ke Jogja gitu. Kita coba cek tiketnya misalkan kalau pakai pesawat tiketnya berapa gitu tiketing. Oh begitu. Jadi juga buat apa namanya cari tahu harga tiket, perbandingan tiket, harga itu ya. Kalau pakai maskapai A atau sama kereta A, kereta B gitu ya. Betul. Itu ada penerbangan internasional juga jadi nggak apa aja. Oh internasional juga? Tiketing jadi lebih rumit sih sebenarnya kalau tiketing, cuma kalau di Indonesia sih seru sih. Seru ya. Saya juga nih antusias nih. Senang jalan-jalan soalnya. Jalan-jalan oke. Kenapa saya masuk situ dulu ya bisa jalan-jalan gratis. Oke. Terus ada tadi udah tuh perjalanan wisata, perhotelan, TKJ. Nah TKJ ini apa nih? TKJ ini bagian hardware dia. Hardware dari komputer itu ya? Oke. Betul, kayak CPU-nya dibongkar-bongkar gitu, terus kabel RG, terus habis itu karena
nggak begitu mendalami TKJ, jadi ya ini aja sih, maksudnya ngelihat mereka praktek aja gitu. Oh gitu. Tapi mereka sering bongkar komputer berarti. Sering. Komputer di sini banyak nih. Komputer rusak nggak? Bisa kali ini nitip. Bisa nitip ya Pak Bejo ya? Bawa sini ada nih berapa? Ada kok di sini banyak nih. Bisa kali ya buat ngetes ilmu anak-anak. Ngetes ilmu apa nyari untung kita Iya. Tadi TKJ, terakhir tadi multimedia. Multimedia itu apa tuh? Apa desain grafis kah atau apa tuh? Multimedia itu desain grafis juga, terus ada percetakan juga. Jadi kayak percetakan juga di sana. Percetakan juga sabun gitu. Sabun tote bag apa segala macam. Sebenarnya di aplikasi ini tuh belum, cuma kita baru belajar teori sama pengimplementasiannya aja dikit-dikit gitu. Oh berarti di sana kalau dapat order bisa? Untuk bisa. belum bisa. Belum bisa. Gitu. Karena sejauh ini anak-anaknya masih baru dapat apa namanya teorinya itu. Iya, baru gitu. Kalau udah bisa ya satu paket ya memang jadi travel bener. Iya, benar. Karena kalau udah sepaket kan ada tim desainnya yang desain perjalanannya gimana, ada tim hotelnya, ada yang ngurus perjalanannya juga kan perjalanan. Iya, maka ada satu paket, ada yang nawar harga tiket juga. Tapi di sana ada tukang tawar ya, nggak ada? Ya benar gitu, kita bukan ditawar, pakai beli, dibandingin apa yang murah gitu ya. Benar. Oh kebetulan kita juga punya hotel di Bali. Punya hotel? Iya, kita punya hotel di Apa? Bali. Hotel Indonesia Global namanya? Bukan, namanya Bagasta. Bagasta? Oh, Bagasta Hotel. Di daerah mana tuh? Bedugul ya kalau nggak salah ya. Oh, gitu. Belum tahu juga soal karena baru study tour yang kemarin nih, yang baru hotel kesana. Baru kesana. Apa Bagasta namanya? Bagasta, Oke. Bagasta berarti yang punya Indonesia Global tuh? Iya, yang punya yayasannya. Oh, enak banget ini. Berarti anak-anak yang perhotelan pasti kesana? Pasti kesana. Oh, berarti dia udah punya Udah sering ke Bali berarti ya? Sering. Serapannya berarti siswa situ udah pasti punya serapan di hotel itu ya? Oh. Soalnya kalau hotel itu kan kita harus ngerasain ya yang dimana hotel bintang 3, gimana caranya, terus hotel bintang 5 tuh gimana, terus ada resort hotel juga, ada beach hotel juga, kan banyak yang hotel. Jadi anak hotel itu benar-benar harus tahu gitu, jadi berwawasan. Oh ternyata trade dari orang-orang hotel bintang 3 tuh beda ya dari bintang 5 gitu, harus tahu perbedaannya gitu. Kalau yang membedakan bintang 3, 4, 5 tuh selain, kalau saya kadang suka bandinginnya gini, cuman infrastrukturnya tuh, gedungnya. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang membedakan terlepas dari bangunannya ya? Pastinya ada pelayanannya. Oh pelayanannya ya? Pasti, pelayanannya itu Gitu. pasti. Kalau yang bintang 3 cuman begini, bintang 4 bisa dapat lebih. Bisa dapat lebih, bintang 5 gitu. apalagi gitu. Kalau Bagasta? Kalau Bagasta ini dia bintang 4. Bintang 4, luar biasa. Iya, bintang 4. Luar biasa, bisa kali ya, sponsorin Nur Hidayah ke sana. Kalau lagi ke Bali ya? Kalau lagi ke Bali ya. Boleh, Bapak Ketua Yayasan deh, Bapak Ketua Yayasan apa Ibu Ketua Yayasan? Bapak Ketua Yayasan bisa kali. Oke, berarti rombelnya satu jurusan, satu rombel. Terusnya kalau kita ngomongin SMK nih, Iya. kan ngomonginnya belajar masuk dari jam berapa dulu nih? Masuknya kita standar sih setengah 8. Oh, setengah 8 masuknya, oke. Sampai jam 3. Sampai jam 3 sore? Jam 3 sore. Nah, oke, sebelum saya nanya masalah prestasi, eskul dan teman-temannya, seandainya saya jadi orang tua, saya punya anak pengen masuk Indonesia Global, tapi saya harus tahu dulu nih, nanti anak masuk terusnya kegiatan apa yang dilakuin anak mulai dari jam setengah 8 sampai dengan mereka pulang jam 3, bisa di bulan jabarkan. Oh iya, bisa. Ya pastinya kita tanya dulu ya anaknya kira-kira minatnya kemana nih. Kalau misalkan ya perhotelan, oke gitu. Karena kan kita masih ada mapel umumnya juga ya Pak ya. Jadi kita masih dapat matematika juga, masih dapat bahasa Inggris juga, juga gitu. Tapi kalau untuk kelas 10-nya itu kita baru belajar dasarnya aja. Jadi dasar perhotelan. Jadi belum dapat mungkin kayak front office, terus kayak tata boga. Jadi kelas 10 itu belum dapat. Jadi benar-benar baru tahu industri perhotelan itu kayak gimana sih gitu. Oke, terus ya? Nah, pastinya kita bawa ke ruang prakteknya. Jadi secara teori juga harus ada implementasinya ya, harus ada implementasinya. Jadi ya ini cara making bed tuh gimana kalau perhotelan gitu, cara bikin kasur,
terus bikin selimut yang di dihias-hias itu ya. Oke. Oh, berarti itu harus bisa nih. Harus bisa. Harus bisa. Berarti kalau orang perhotelan udah pasti kamar di rumahnya bagus rapi gitu ya. Rapi gitu ya. Waduh. Karena orang lain aja ditatain gitu ya, masuk kamar dia enggak gitu ya. Bener. Tapi di sana ini enggak, Bu? Apa namanya? Ada yang atau bisa pindah jurusan nggak sih di sana? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Kalau kelas 10 itu kita tunggu sampai PTS. Sampai PTS selesai mau pindah jurusan bisa. Cuma kalau udah lewat PTS itu biasanya kalau udah 4 bulan itu udah nggak bisa sih. Oh, udah nggak bisa gitu ya. Karena dianggap udah tertinggal jauh kali iya, ya. Betul, informasinya, betul. ilmunya yang dipelajari gitu ya. Oke. Dan di sana terima pindahan. Terima pindahan. Kelas 10-11. 10-11. Kelas 10-11. Kelas 12 juga terima, cuma kalau semester awal ya. Oh, masih di semester awal, semester ganjilnya. Kalau di semester genapnya udah nggak bisa ya. Berarti di sana satu bisa pindah jurusan, kita di dalam pindah misalkan dari apa namanya multimedia nih, pengen kayaknya lebih menarik deh perhotelan. Kadang kan temuan-temuan kita masuk jurusan A, jurusan B, kadang-kadang anak nggak ngeliat potensinya dia ya. Kadang suka diajak sama teman-temannya, udah multimedia aja keren, suka bikin animasi dan lain-lain gitu ya. Tapi di sana ada screeningnya pasti ya, tentang potensi anak. Potensi gitu ya. pasti ada Ya. Oke. Saya juga tanya ke orang tuanya ya, kira-kira emang anaknya lebih kemana gitu. Oh ini biasanya kalau yang saya temuin orang tuanya ya, jadi ya biasanya dia emang lebih ke kamera sih, main kamera segala macam ya. Terus kita masukin ke multimedia. Pasti nanti di perjalanan proses kerjanya juga kita tanyain tetap gimana selama di multimedia gitu. Oh ya menarik kok, ya lanjut berarti sesuai dengan apa bakatnya dia, minatnya dia. Betul gitu ya. Sesuai dengan bakat. Oke. Eskulnya. Ada apa saja di sana? Kalau kelas lo pastinya futsalnya bulannya tuh ya. Futsal, terus ada volley, ada basket juga, ya ada basket juga, ada marching band. Oh, marching band juga ada. Oke. Terus ada seni musik juga. Seni musik itu band. Oh band. Oke. Kebetulan alat-alat kita lengkap di ini, terus ada itu mau bikin studio juga. Asik. Bikin studio bandnya. Boleh nih mampir nih. Mampir aja. Kebetulan saya Pak Bejo ini strumen. Strum yang megang setrum. Teknisi setrum Pak Bejo ini. Jago dia. Iya, udah bolak-balik setrum Pak Bejo ya. Enggak masalah ya sih. Mentah. Berarti ada lagi eskulnya? Tadi ada volley, ada apa namanya? Basket, ada futsal, marching band. Sama eskul lagi itu pramuka. Oh, pramuka itu wajib ya. Itu. Kalau ini produk dari anak-anak SMK-nya sendiri Sedalu Bularas yang apa namanya? Yang berkesan lah. Kira-kira apa? Kalau yang berkesan itu mereka jadi praktisi sih. Oh, jadi praktisi malah ya. Langsung jadi terjun ke dunia hotel gitu. Jadi mungkin bagian HR manajernya gitu. Itu sih yang bikin kita bangga sih. Terus juga mereka bikin studio foto anak-anak multimedia gitu. Oh, bikin lulus dari situ langsung bikin studio foto. Langsung bikin studio foto ya. Iya, betul. Karena selama 3 tahun sekolah di Indonesian Global, ya dirasa sudah cukup mumpuni ya. Dari teorinya, dari kesempatan prakteknya, dari mentor-mentornya yang apa namanya yang berpengalaman juga. Gitu. Jadi begitu lulus di sana, apa namanya sudah yakin gitu, sudah mantap untuk bisa mulai bisnis baru gitu ya. Oke, berarti di sana lulusannya yang berwirausaha langsung ada. Terusnya terus kalau yang kuliah juga ada. Oh, juga ada. Oke, kuliah kalau rata-rata sebagian besar lulusan dari Indonesian Global itu kalau kuliahnya kuliah ke PTN PTS sih. Masih ke PTS ya? PTS. Tapi ada juga yang ke PTN? Ada gitu ya. Berarti intinya masuk Indonesian Global mau melanjutkan ke kuliah bisa, mau istilahnya buka usaha, berwirausaha itu juga bisa, atau bekerja langsung juga bisa. Gitu ya. Ini komplit di sana nih. Komplit sih. Iya, komplit pakai telur gitu ya. Iya, karetnya 2. Pedes dong karetnya 2. Bularas lucu ya. Bisa aja. Oke, Bularas, di sana ada hal-hal unik yang bisa diceritakan nggak nih tentang anak? Misalkan gini, perubahan anak dulu Pak Febri, saya tuh dulu punya murid kelas 10-nya begini, sekarang dia bisa begini. Nah, ada cerita yang
yang teringat terngiang-ngiang nggak sama Bularasnya? Yang terngiang-ngiang kalau misalkan perilaku siswa sih pasti banyak ya. Banyak ya? Yang tadinya introvert banget kayak gitu? bener-bener kita tuh mau ngerangkul aja tuh susah, tapi sekarang kok jadi malah ngerangkul kita gitu. Oh gitu. Ya, jadi kayak extrovert parah gitu. Oh gitu, itu perubahannya Iya, kelihatan perubahannya jelas ya. kelihatan banget gitu. Awalnya kayak gitu. Tapi kalau karakter anak gitu tuh dalam pembelajaran kejuruan itu ini nggak sih jadi tantangan tersendiri nggak sih? Kalau anaknya introvert banget. Tantangan tersendiri banget karena apalagi kan kalau perhotelan ya. Perhotelan itu kan ketemu banyak orang. Betul. Dan apalagi nggak orang Indonesia aja, pasti orang asing juga. Jadi gimana caranya nih biar introvertnya lepas nih dari diri dia gitu. Ya. Salah satunya study tour. Study tour itu benar-benar kita jadi tahu anak kita tuh gimana gitu karakternya. Ini juga jadi bergaul sama teman-teman ya kan, namanya satu kamar gitu ya, terus habis itu praktek bareng, jadi kayak pulang-pulang beda banget ya, kayaknya sebelum study tuh nggak gini. Nggak gini, oh gara-gara itu ya? Iya, gara-gara itu ya. berubah total biasanya dari situ. Karena memang biasanya kalau anak gitu kan ketemu teman-temannya cuma di sekolah lagi, iya, di sekolah bener. lagi gitu ya. Kalau study tour kan ya apa namanya kunjungan bareng gitu ya. Apalagi kan lama seminggu ya. Oh, dari seminggu di sana? Iya, Senin sampai Minggu. Kok enak sih? Kalau study tour lagi bilang ya sama saya, saya mau nebeng. Tujuannya ke Bali, tapi saya turun di Jogja. Oh, boleh. Oh, boleh ya. Kalau di sana apa? Ada prestasi-prestasi tertentu dari apa ekskulnya atau LKS gitu? Kalau misalkan ekskul kemarin itu udah 3 tahun yang lalu itu futsal sih. Oh, futsal ya? Biasanya ikut futsal cup aja. Oh, futsal cup di sekolah-sekolah gitu. Kita juara alhamdulillah juara 3, juara 2, juara 1. Wih, berarti ekskulnya primadonanya di sana itu? Iya, primadonanya. Oh, gitu. Kalau jurusannya ada primadonanya nggak sih di sana? Jurusannya semuanya sama sih, cuma semuanya sama. primadonanya ada perhotelan biasanya. Perhotelan. Iya, primadona maksudnya yang biasanya tuh udah full book duluan gitu, yang udah penuh duluan gitu. Iya, udah penuh duluan, pendaftarnya. Biasanya perhotelan ya. Karena betul, emang betul. saya terus terang Indonesia Global tuh identiknya soalnya sama itu. Oh iya. Karena iya teman alumni sini masuk mana IG apa jurusannya perhotelan Pak, yang lain juga gitu. perhotelan Pak gitu. Di sana mah tapi intinya empat-empatnya luar biasa. Empat-empatnya luar biasa. Terus apa namanya? Kita nih ngomongin kalian gabungkan kalau kita melewat Indonesia Global minggu depannya minggu ya kan bangunannya besar. Iya. Saya langsung nggak salah dong kalau saya bilang pasti ini mahal nih sekolah nih. Sekarang kita butuh kisi-kisian nih. Ini sobat dia udah nungguin nih Pak Febri nih kok biayanya belum disebut-sebut, belum ditanya-tanya. Nah, masalah biaya gimana tuh Bu? Masalah biaya kita affordable banget kok. Oh gitu. Buat ibu kali, bukan buat saya. Enggak ya. Worth it lah. Worth it sama fasilitas yang kita kasih. Oke, bisa dikasih kisi-kisi kan? Boleh. Kalau SPP itu standar aja 300-an sih. 300-an. Antara 300 dan 350. Oh, beda-beda. Iya sekitar situ, karena kan tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru mungkin semuanya naik ya. Jadi mungkin SPP kita naikin gitu, tapi masih terjangkau. Masih terjangkau ya. Pokoknya kisarannya 300-350 ribu. Iya betul, gitu. itu SPP. SPP-nya aja. Iya betul. SPP. Nah, kalau untuk anak baru kan biasanya ada uang pangkal atau uang gedung. Iya, ada betul. uang itu untuk itu berapa? Kalau uang pangkal itu kita 2 jutaan. 2 jutaan. Tapi kita ada diskon biasanya. Makanya nanti sobat udah yang mau datang aja ke sekolah. Iya, langsung dikasih ini tuh. Datang aja ke sekolah langsung. Ke sekolah sini, ke sekolah sana ya. Langsung ketemu sama Bu Laras sekali ya. Iya, boleh. Oke, tahu nanti kontaknya Bu Laras gitu ya, mungkin bisa di boleh. Yang kali misalkan ada apa yang mau nanya, bukanya hari apa, jam berapa, saya baru bisa datang misalkan Sabtu sore nih jam 4 bisa nggak gitu, paling nanti dikasih kontak Bu Laras. Oh iya, bisa. Jadi info di sini juga bisa sih. Oh gitu, boleh silakan disebut. Kalau sekolah bukanya pasti tiap hari sampai jam 5. Sampai jam 5? Sampai jam 5. 5 dari jam tadi setengah 8 tadi? Dari setengah 8 sampai jam 5? Oke. Hari Senin sampai? Jumat. Sampai Jumat, sampai Sabtu Minggu? Kalau Sabtu itu kita dari jam 7 sampai jam 3. Oh jam 7 sampai jam 3 aja, berarti Minggu nggak libur ya? Iya. Nggak libur. Masuk sekolah mulu gitu. Iya bener kan? Iya bener tuh, kayaknya jujur banget itu ya. Masuk sekolah mulu, iya bener. Maklum ya. Maklum ya. Ini Pak Bejo tinggal di sekolah Bu dia. Oh gitu. Dia perlu di sekolah kalau di ini. Satpam Satpam sekolah kalau Pak Bejo.
Berarti kalau untuk total masuk dari awal nominalnya di bawah 5 juta. Iya, nominalnya pasti. Di bawah 5 juta. Nah, Itu kalau seragam, buku gitu-gitu? Kalau seragam buku itu juga, kalau seragam itu kita sekitar 500-an juga. Itu udah dapat seragam jurusan juga. Seragam jurusan, udah lengkap lah ya? Udah lengkap. Udah lengkap, olahraganya, gitu ya. Batiknya, gitu ya. Itu sekitar 500-an. Kalau buku beli juga atau kalau buku gimana? beli, Oh, pastinya beli beli juga. koperasi ya. Beli di koperasi. Tapi ya kalau total semuanya nggak sampai 5 juta lah Nggak ya. sampai begitu, itu kan bisa dicicil ya Pak sampai Oh, bisa dicicil? Desember. Bisa dicicil Oke, sampai Desember. sampai Desember. Iya. Nah, ini pertanyaannya. Hmm. Kalau anak muda masuk sana, anak sini berprestasi loh. Oh iya. Nah, maksud sama aja ya Bu Laras ya. Itu beda dong ya. Beda. Nah, bedanya tuh di mana nih? Bedanya nih. Bedanya itu mungkin bisa di SPP, SPP-nya? untuk beberapa semester pertama. Oh, dapat beasiswa ya Dapat karena beasiswa. prestasi itu Iya, ya. betul. Gitu. Prestasinya apa yang bisa diwadahi akademiknya aja atau non akademiknya juga? Non akademik bisa. Kalau misalkan taekwondo atau basket atau renang nanti pasti difasilitasi. Oh gitu. Pokoknya prestasi apapun itu mau akademik dan akademik Iya, betul. sampaikan aja. Gitu Sekolah ya. pasti akan support. Pasti Selalu akan support. support. Selama itu positif pasti kita supportif. Oke. Berarti nanti untuk sobat Today yang berprestasi baik akademik non akademik, baik prestasinya juga mungkin punya klub di luar sekolahnya Iya, gitu ya, dia betul. berprestasi, mungkin disampaikan aja itu bisa mengurangi biaya ya. Iya betul. Mengurangi biaya itu Tinggal penting ngomong itu. aja. Asik. Karena itu penting banget itu. Iya, sangat penting. Gitu. Tapi kalau di sana sendiri kalau berprestasinya selama di sekolah di sana juga sama. Nggak sama. Sama ya. Nah, Jadi sama. anak-anak yang berprestasi di bidang tertentu Iya. dia juga dapat Potongan pasti. Mungkin ya. mungkin karena kan di sini nggak ini ya, nggak di, maksudnya nggak di satu, jadi bisa jadi uang ujian sendiri, PTS sendiri, buat sendiri. Biasanya kalau yang berprestasi itu biasanya kita nggak perlu bayar uang PTS atau uang pas. Oh gitu. Oh di sana kegiatannya berarti setiap kegiatan baru ada pembiayaannya. Betul. Oh berarti nggak diakumulasikan ya? Nggak kecuali kegiatan. Oh kecuali kegiatan. Kalau kegiatan berarti diakumulasikan. Selain itu baru sendiri-sendiri. Ya. Oke, misalkan dia berprestasi berarti tadi yang disampaikan Bu Laras ya. Apa namanya? Nggak perlu bayar PTS atau nggak perlu bayar PAS karena dia ya itu buah dari pencapaiannya itu. Iya, betul. Gitu. Ini reward untuk kamu. Gitu. Asik. Iya. Tapi kalau di sana banyak tuh yang dapat beasiswa berarti ya? Lumayan sih. Lumayan ya. Oke, kita ngomongin SMK, kita ngomongin jurusan, Iya. identiknya kan sama PKL nih. Betul. Nah ini yang belum kita kulik nih. Nah di Oke. sana multimedia sebagian besar tuh PKL di mana, terus ya perhotelan dan lain-lain, bisa nggak deh di share ini? PKL-nya rata-rata tuh di mana sih gitu? Iya, kalau misalkan perhotelan sendiri pastinya kita pilihnya kita sortir ke hotel yang bintang 4 dan bintang 5. Oke, sortir bintang 4 atau bintang 5 Iya, gitu ya? pastinya. Kayak ada lu di sini kan ya, di Beli kan. Iya. Intercon kan. Iya. Itu mewah-mewah sekali ya? Harus sih. Harus ya, oke. Harus. Karena memang rekanannya seperti itu. Iya, rekanannya, partnernya. Partnernya. Oke, kalau perhotelan di bintang 4, bintang 5 itu di daerah Jakarta atau di luar Jakarta? Di daerah Jakarta dan Tangerang. Oh, Jakarta dan Iya, Tangerang. base di Serpong. Oh, gitu. Oke, terus Terus kalau multimedia sendiri kita biasanya di studio. di studio. Studio foto. Oh, di studio foto gitu. Anak-anak apa ya PKL di situ gitu Iya, ya. betul. Oke, kalau misalkan usaha perjalanan wisata, PW itu biasanya kita di tour itu and travel. tour and travel. Tour and travel. Oke, yang terakhir Yang terakhir TKJ. TKJ. TKJ ini biasanya kita di Telkom. Oh, di Telkom. Anak Telkom. Oh, anaknya Telkom. Betul. Tahun ini kita mau nyoba di Badan Cyber. Biasanya itu karena itu kaitannya erat banget sama TKJ. Sama TKJ ya. Jadi kita mau coba kerjasama. Oh gitu, tapi yang mudah-mudah anak perusahaan Telkom itu tadi itu yang udah rutin ya tiap tahunnya sama gitu ya so far apa namanya lulusannya juga sesuai penempatannya sama penempatan insya Allah sesuai. Betul insya Allah. iya karena kalau kejuruan kan berarti udah spesifik ya mestinya dia apa namanya
pembelajarannya gitu ya. Betul banget. Ini saya dengar tadi Bu Laras bawa pasukan ke sini ya? Oh iya, betul. Nah, itu dia. Pasukannya Pak Bejo. Mana pasukannya? Mana pasukannya? Coba deh komat kami dulu. Pasukan ada. Jangan bikin susah editor. Oke, ini kita ada kedatangan nih. Dua siswa dan siswi dari Nisek Global ya. Ini siapa aja namanya? Ini mulai dari Mbaknya dulu deh, ladies first biasanya nih. Aku Widya Mustika Yuryanti. Oke, dari Nisek Global ya, kelas berapa? Aku kelas 3. Kelas 3. Kelas 2, sorry. Kelas 2 apa kelas 3 nih? Kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2 jurusannya? Aku jurusan perhotelan. Jurusan perhotelan. Kenapa mau masuk perhotelan dulu? Karena aku aku suka masak-masak. Jadi aku ngambilnya karena aku bilang tata boga terus masuknya ke perhotelan di F&B. Oh gitu, berarti bisa masak-masak sekarang. Sebelumnya bisa masak-masak? Bisa. Oh bisa, sekarang makin bisa lah ya. Oke, ya sekarang masnya siapa mas namanya mas? Nama aku Fajar. Fajar siapa nih? Fajar Avero. Fajar Avero. Terusnya kelas? Kelas 2 juga. Kelas 2 juga, sekelas? Sekelas. Sekelas, sama perhotelan juga? Sama perhotelan juga. Tata boga juga? Iya. Iya, tata boga juga. Belajar masak air. Belajar masak air. Masak mie. Kalau masak Indomie. Kalau di Indonesia Global gimana? Bisa di-sharingin nggak ke kita ke sobat muda semuanya? Di Indonesia Global tuh pembelajarannya gimana? Gurunya seperti apa? Bisa nggak ada di-sharingin? Coba dari Mbaknya dulu deh. Ini global enak sih menurut aku ya. Apa namanya, dari sistemnya, dari pembelajarannya, terus lingkungannya juga enak banget. Lingkungannya enak. Apa tuh yang enak tuh lingkungannya kayak gimana? Teman-temannya asik-asik banget, sampai kayak di sana tuh nggak ada senioritas gitu loh. Oh itu penting banget ya. Iya. Penerimaan ya, Bu Laras ya. Iya, terus guru-gurunya juga asik-asik juga semuanya. Kayak Miss Laras masih muda. Iya, Jadi asik masih banget. muda iya. Jadi asik banget, gurunya masih muda-muda. Masih udah ngertiin kamu ya. Iya. Gitu. Kalau masnya enak gak nih di Indonesia Global nih? Enak banget sih. Apa yang bikin enak tuh? Lebih ke nyantainya gitu. Oh, lebih nyantai. Karena Kayak gimana tuh nyantainya? Sekarang kan kalau sekolah nggak nyantai kan jadi stres. jadi stres. Oh, di sana anti stres club ya. Enaknya nyantai. Oh, jadi nyantai. kita sekolah juga enak. Sekolah juga Nggak usah nyaman. Jadiin beban lah. Asik. Tapi bukan artinya nyantai jadi malas-malasan ya? Iya, Oh, tetap, gitu, tetap harus. Tetap rajin. kalau di sana apa namanya? Kan udah kelas 11, udah kelas 2. Bisa nggak diceritain dulu sebelum masuk sana nggak bisa gini, sekarang setelah ada kelas 11 jadi bisa begini, bisa nggak di-share? Coba deh, banyak dulu. Sesuai dengan jurusan deh. Aku dulu suka masak-masak, cuma nggak bisa gitu. Suka tapi nggak bisa Nggak gimana? bisa. Jadi aku misalnya lihat dari internet, terus aku coba recook, tapi kayak agak gagal gitu. Tapi pas Oke. masuk global itu kan karena ada jurusan perhotelan, aku masuk ke F&B, aku jadi lumayan bisa sekarang buat masak-masak. Masak-masak. Kalau saya nggak bisa masak tapi tetap bisa. Orang mesen order online. Gitu ya. Berarti kalau dulu mungkin bisa masak ala kadarnya Iya gitu ya. gitu. Cuma kalau sekarang Gitu. udah ada tingkatan lagi. Sudah ada tingkatan. Nah kalau masnya? Iya sih, kalau sebelum masuk di hotel ini kan jadi susah juga masak. Jadi di rumah kan bahannya itu doang ya. Ada yang mie, telur. Jadi kurang bereksperimen gitu. Kalau di global ini kan jadi banyak bereksperimen. Jadi banyak bereksperimen. Waktu itu Berarti terakhir bikin taco kayak taco gitu dari Taco tuh apa tuh? Meksiko gitu. Makanan Meksiko. Makanan Meksiko. Iya. Itu kayak gimana mas? Jadi Nggak bawa ya? Iya. Bisa banget apa bejo? Usaha terus ini gitu. Oh taco. Nah, Iya. makanan Meksiko. iya. Itu emang kalau buat gitu nih Bu Laras di sana itu memang anak dituntut harus bisa makanan A, B, C apa? Harus bisa. Oh harus bisa. Benar, Oh, harus bisa. gitu. Tapi pasti diajarin. Oh pasti diajarin ya? Dulu, pasti diajarin dulu. Dulu masih inget gak nih mas? Kelas 1 itu diajarinnya itu apa? Kalau kelas 1 itu Jurusannya ya? Kejuruannya ya? Jurusan. Pelajaran kejuruannya ya? di kelas 1 kita fokus ke omelet. Fokusnya ke omelet? Iya, karena omelet kan di hotel juga basic banget, jadi harus bisa tuh omelet. Omelet itu yang Telur dadar telur. sama apa beda? Omelet sama telur Ada dadar. bedanya. Ada Ada bedanya. bedanya dikit sih sebenarnya. bedanya di mana sih? Kalau saya
biasa bikin Kita biasa bikin paling mahal itu telur orak-arik. Scramble. scramble. Oh gitu. Oh, omeletnya scramble beda. Beda. Oh, beda lagi gitu. Beda. Aku pusing dengan telur. Saya maunya makan telur. Kalau dulu kelas 1 itu omelet itu. Iya. Omelet. Terus ada lagi kelas 1? Kelas 1 pokoknya di omelet terus. Oh, di omelet. Itu apa dong? Minuman apa koktail gitu. Oh iya. Oh, koktail itu. Koktail itu yang beralkohol ya enggak? Enggak, Oh, kita beda ya? kita nggak bikin yang beralkohol. Oh gitu ya, pokoknya halal lah ya. Iya. Oh gitu. Kalau 100%. halal 100% ya. Itu kalau koktail apa namanya? Emang bisa halal? Kan bukannya. Bisa kita pakai soda biasa. Oh, pakai soda biasa Kita gitu. pakai soda. Oh, berarti kelas 10 tuh kayak gitu ya. Jadi minumannya lebih ke koktail, terusnya makanannya lebih ke omelet. Nah, kelas 11 nih. Kemarin kita bikin taco. Taco, Terus minumnya apa ya kemarin? Kemarin Lemonade. Lemonade. Beda aja sih. Jadi biasanya harus seimbang. Kalau misalkan makanan udah berat banget, minumannya harus ringan. Oh, gitu. Oh, ada rumusnya tuh ya. Ada rumusnya. Ya? Ada dulu sendiri gitu. Oh, berarti ini lulus dari sini bisa bikin rumah makan gitu Mas yang banyak. Oh, bisa. Bisa bikin. Bisa bikin rumah makan Pak Bejo. Terus apa? Yang apa namanya? Ada yang ini enggak yang menarik hati sekolah ini desain global? Pokoknya cuma ada di sini nih, nggak ada di tempat lain gitu. Ya itu tadi santainya. Oh, santainya. Kamu sekolah lain santai ya? Nggak santai ya? Nggak tahu Oh, sih. nggak tahu. Tapi emang mau masuk sana emang maunya sendiri. Mau masuk Indonesia Global emang maunya sendiri Mas. Iya. Itu tuh dari mana Indonesia Global? dari Google waktu itu. Oh, searching sendiri. Iya. Jadi nenek dulu punya teman anaknya sekolah di global juga. Oh, Terus gitu. dicek lah gitu global, SMK Indonesia Global, oh ternyata bagus. Coba ke sana, ternyata emang bagus. Emang bagus, tertarik, akhirnya daftar di situ. Oh, dari temen nenek. Iya, temen itu temen nenek. Kalau banyak? Kalau aku juga searching dari Google, terus Pak aku kan tulisannya sekolah high school gitu kan. Terus paling atas tuh Indonesia Global, ratingnya bagus banget. Oh, ratingnya Iya. bagus. Terus udah gitu kakak kelas aku ada yang di sana, jadi aku sekalian nanya katanya, udah masuk aja nggak apa-apa kalau mau visit dulu. Oh, gitu. Akhirnya Cari referensi-referensi itu ya. Akhirnya pas aku cek ke sana ternyata masuk cocok juga, terus bagus soalnya fasilitasnya semuanya aku suka, jadi ya udah masuk aja. Oh, masuk. Itu nilai tambah tuh Bu ya, fasilitas selain Harus ditambah. apa namanya ya, pembelajaran yang ditawarkan gitu ya. Biar yang monoton ya. Biar nggak monoton. Guru-guru di sana asik-asik tadi Asik. katanya. Kalau guru masaknya juga asik berarti ya. Asik kan? Asik. Tapi sampai sekarang masih belajar garap taco. Apa udah selesai terusnya sekarang lagi mau garap yang lain? Kayaknya mau garap yang lain lagi Mau kayaknya. garap yang lain lagi. Itu emang udah ada ininya Bu ya? Berarti udah ada Udah kurikulum. kurikulumnya Iya. masak-masak. Kalau taco itu kan dari Meksiko ya, luar negeri. Meksiko. Omelet itu apa? Luar negeri ya? Omelet itu masuknya western. Oh, western. Kalau masakan Indonesia udah pernah belum? Belum Indonesia kita. belum, ya. Kita belum. Oh, belum justru ya Indonesia. Ini kayaknya akan ini ya berarti ya. Akan. Apa gara-gara tuntutannya itu kali dia? Perkembangan zaman kali ya. Perkembangan Jadi zaman. apa namanya skill set untuk masak itu emang diiniin yang western dulu. Iya, pokoknya yang anti mainstream gitu. Gitu. Mungkin habis dari Meksiko ke ini kali ya, ke timur Arab Iya. gitu. Apa? Jawa Timur? Oh, apa? Bagian timur gitu ya. Oh, gitu. Sakit timur aja timur kayak bikin rawon gitu enggak. Tawon. Itu kalau ujian terakhirnya kan kalau kejuruan kan ada uji kompetensinya tuh. Betul. Kalau ini masak berarti ininya. Iya. Itu udah ditentukan berarti. Udah ditentuin, cuma kadang setiap tahun tuh beda. Kita kadang ambil kalau kejuruan itu kompetensinya kadang cuma di Eco aja sama angka, terus kadang F&B. Karena kan kalau misalkan F&B itu kan equipmentnya alat-alatnya harus benar-benar lengkap. Harus benar-benar lengkap ya. Kita lagi mengusahakan untuk bisa diujikan mengenai F&B gitu. Berarti di sana kalau udah ditampilkan makanan ini berarti di sana juga dapurnya ini ya. Dapurnya Kitchennya lengkap juga ya. Iya. Sampai bisa bikin taco. Taco tuh bahan dasarnya apa sih? Ini apa namanya? Kulit kebab Iya, ya? kulit kebab apa sih namanya? Pinyatas. Mie atas. Pinyatas. Pinyatas. Oh Ya, gitu. itu. Itu mah digado juga kayaknya udah enak deh. Oke, coba nih kakaknya coba apa namanya kasih
jangan buat adik-adik kelasnya mungkin yang SMP di sini atau SMP di luar supaya masuk sekolah Indonesian Global tuh coba kasih testimoninya langsung ke kamera. Ya buat adik-adik NH kalau masuk global pokoknya enak deh. Soalnya di situ walaupun nyantai tapi tetap bisa mengekspresikan diri gitu. Mengekspresikan diri. Ya, tapi juga pengalamannya juga banyak, chefnya banyak gitu. Buat di multimedianya juga bagus-bagus. TKJ-nya kalau mau jadi hacker ya kan? Iya. Bisa jadi hacker. Gawat nih. Naik satelit gitu. Bisa ada di global. Kalau banyak Kalau aku masuk global, bagus banget sekolahnya. global yang mana? Indonesia Global. Oh, Indonesia Global. Iya, SMK Indonesia Global. Iya, langsung ya. Tapi kalau misalnya mau suka kayak aku masak-masak kan bisa ngambil ke perhotelan, masuknya F&B atau kalian yang public speaking yang bagus, bisa bahasa Inggris kalian bisa ngambil ke front office. Terus kalau kalian suka beres-beres, kalian bisa ngambil ke housekeeping. Iya, berarti banyak nggak suka beres-beres? Suka, tapi lebih suka masak. Oh, lebih suka masak-masnya? Suka beres-beres sambil masak. Beresin dapur, beresin isi kulkas. Sambil beresin isi kulkas nih kayaknya. Oke, terakhir nih Bu Laras, boleh disampaikan ke Sobat Dede dimanapun mereka berada, kenapa harus masuk SMK Indonesian Global? Langsung. Karena masuk SMK Indonesian Global itu semua bakat tersalurkan pastinya. Oke. Dan kita pasti sangat suportif. Jadi pede aja, harus pede masuk ke SMK Indonesian Global. Pede aja. Ya, harus pede kata Harus kuncinya pede, ya. pede. Di sana pokoknya diskusikan aja kalau masuk ke sana. Iya, betul. Mau kunjungan, Iya, betul. ada yang mau ditanyain lebih lanjut, langsung ditanyain masuk Iya, ke sekolah. nggak usah minder-minder. Nggak Langsung usah aja minder. masuk, langsung aja masuk. Iya, apalagi tadi ya, nggak ada senioritas. Nggak ada. Ya sama-sama belajar. Kita di anti sana. bullying banget. Oh, anti bullying banget. Nah, itu kata kunci. Itu sekolah yang emang sekolah harus begitu ya. Iya. Karena rata-rata sekolah begitu ya kampanye aja. Cuman kenyataannya ya. Oke, ya mungkin begitu Sobat Dede bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.